Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Juliansyah dengan nomor induk mahasiswa 1820201038 dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Pada hari ini saya akan membuat suatu simulasi untuk melihat bagaimana cara memperbaiki tegangan dengan menggunakan load tap charger dan kapasitor bank. Pertama-tama kita harus membuat rangkaian single line diagramnya, yaitu yang pertama dengan menambahkan power grid. Setelah power grid kita tambahkan bus, kemudian kabel. Setelah kabel kita tambahkan bus kembali, kemudian kita tambahkan trafo. Setelah trafo kita tambahkan bus. Setelah bus kita tambahkan trafo di bagian bus 3, sambungkan dengan bus 3, kemudian kabel lagi, lalu kita tambahkan bus, kita tambahkan static load, di sini kita tambahkan bus lagi. Di bus 5 ini kita tambahkan 2 motor dan 1 lamp load. Pertama kita tekan motor, kemudian motor lagi, setelah itu kita masukkan nilai dari tiap-tiap komponen ini. Nah, tiap komponen ini memiliki nilai masing-masing. Yang pertama itu power gridnya kita beri tegangan sebesar 150 kV dengan mega voltnya, mega volt IC nya itu tetap 0. Nah, busnya akan berubah jadi 150 dan 150 kV. Kemudian kabel 1 itu menggunakan 3 fasa dengan panjang jaringannya 20 km. Setelah itu kita masuk ke library. Kabel ini mempunyai, kita atur ini metrik frekuensi 50, type-nya CU dengan tegangan 0,6 kV dengan size-nya 16 mm. Oke. Kita juga bisa lihat tampilan device-nya untuk melihat ratingnya misalnya. Nah, sini kita tambahkan lagi kabel ya, misalnya kita ingin melihat jenis konduktornya. Setelah itu kita masuk ke untuk mengatur trafo 1.
trafo 1 ini diberi tegangan sekundernya itu sebesar 20 kV dengan power ratingnya itu sebesar 40 MVA dengan type liquid filled dan kelasnya itu OA FA. Klik tipikal. Oke. Setelah itu kita masuk ke kabel 2. Kabel 2 ini memiliki panjang 1 km dengan jumlah konduktornya 1. Lalu kita pilih jenis kabelnya sama dengan yang kabel 1, yaitu ini, dengan size nya juga 16 mm ukuran penghantarnya, luas permukaannya. Oke. Bisa dilihat. Kemudian kita atur lagi trafo 2. Kita masuk ke menu rating. Trafo 2 ini diatur secondary-nya menjadi 0,38 kV, 0,38 dengan power ratingnya itu sebesar 10 MVA. Type, kemudian oke. Nah, ini jadi di sini bus 1 tegangannya 150 kV, diaturnya bus 2 150, bus 3 220 kV, bus 4 0,38 dan bus 5 20 kV. Setelah itu kita atur bagian motor 1 itu kita atur bebannya 5000 horsepower, 5000 horsepower dengan tegangannya 20 kV. Motor 2 juga diatur demikian, yaitu 5000 horsepower. Oke. Kemudian lamp load kita atur nameplate-nya dengan ratingnya 2 MVA, faktor dayanya 85% atau 0,85 dengan load type-nya 80% motor, 20% statik. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita atur untuk beban di sini. Kita ubah ya, namanya bisa kita ubah, misalnya ingin kita buat jadi lot 3, jadi lot 2. Bisa juga ini kita jadikan lot 1. Nah, tiap komponen itu hanya bisa memiliki satu nama, dan jika sudah dihapus tetap tidak bisa menggunakan nama tersebut. Nah, setelah itu beban 1 kita atur menjadi bebannya, oh ya, kita coba perhatikan di bagian sini kelasnya belum kita ubah tadi ya. Untuk trafo 2 juga kelasnya OA per FA seperti ada trafo 1. Kita buka ini dengan bebannya 4 MVA dan power faktornya 0,85 atau sama dengan 85%. Lalu klik OK.
Beban 2 juga diatur demikian dengan ratingnya 4 megavolt ampere dan power faktornya juga 85%. Nah, setelah kita ubah atur seperti ini, kita akan melihat nilai dari aliran bebannya. Kita klik load flow analysis, kemudian kita klik ini run load flow. Bisa kita buat modul 6. Nah, untuk melihat tegangan dari di tiap-tiap bus, kita atur di bagian display option, kita ubah menjadi kilovolt dan unitnya kita ubah menjadi kilovolt ampere. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tegangan di bus 1 setelah di-runningkan yaitu sebesar 150 kV, di bus 2 149 kV, bus 3 19,415 kV, bus 4 0,357, kemudian bus 5 itu 18,694 kV. Lalu untuk melihat keadaan tidak normal terjadi pada bus berapa, kita klik alert view, dan di alert view ini terlihat bahwa bus yang berada dalam keadaan tidak normal itu pada bus 3, 4, dan 5. Bus 3 itu kondisinya under voltage atau turun tegangan, 4, 5 juga under voltage. Yang diaturkan pada bus 3 yaitu limitnya 20 kV, sedangkan operatingnya itu tegangan operasinya itu 19,415 di bawah dari ratingnya. Sedangkan pada bus 4 ratingnya itu 0,38 kV, sedangkan tegangan operasinya itu 0,357, berada di bawah tegangan ratingnya. Dan pada bus 5 itu ratingnya 20 kV, sedangkan tegangan operasinya itu 18,694, yang berarti tegangan di bawah, kondisinya di bawah tegangan atau turun tegangan. Nah, kita akan mencoba melakukan tap charger atau load tap charger. Yang pertama yaitu pada trafo 1, kita berhentikan runningnya. Pada trafo 1 kita buka di menu tab, kemudian kita ubah di bagian sekundernya menjadi dari 0 menjadi 2,5 dengan power unit turn ratio itu naik. Jika sebelumnya itu 1, 2,5, ini juga berubah kilovolt tapnya. Kita klik OK. Setelah itu kita running lagi. Di sini terlihat tadi sebelumnya di sini adalah 18, sekian, dan pada
setelah dilakukan tap charger pada trafo 1 ada yang berubah, dan kita akan melihat bus mana yang berada pada keadaan tidak normal setelah dilakukannya load tap charger. Nah, jika sebelumnya bus 3 merupakan termasuk bus yang mengalami keadaan yang tidak normal, maka setelah dilakukan tap charger pada trafo 1, bus 3 tidak lagi mengalami keadaan yang tidak normal, tidak berada pada kondisi turun tegangan atau under voltage. Yang tersisa di sini mengalami keadaan tidak normal, yaitu pada bus 4 dan bus 5, di mana ratingnya 0,38 sedangkan tegangan operasinya itu 0,366, dan pada bus 5 ratingnya 20 kV sedangkan tegangan operasinya 19,182. Nah, setelah itu akan kita uji lagi bagaimana jika kita melakukan tap charger pada trafo 2. Jika pada trafo 1 kita mengubah sekunderinya menjadi 2,5, yang artinya menambah lilitan di bagian sekunder yang akan menaikkan tegangan keluaran dari trafo, maka pada trafo 2 ini kita akan melakukan pengurangan lilitan pada tegangan pada sisi primer, yang juga artinya sama. Juga jika primernya diturunkan, dikurangi lilitannya, artinya sekundernya akan naik. Sama, walaupun berbeda pengisian data yang kita lakukan, tetapi sekundernya tetap naik dari angka yang sebelumnya. Di sini kita dari 0 kita ubah menjadi minus 2,5. Setelah itu kita lakukan running outflow. Nah, bisa kita lihat di sini untuk membandingkan dengan yang sebelumnya pada saat tap charger pada trafo 1, yang ini hasil pada tap charger trafo 2. Tersisa hanya bus 5 yang berada pada kondisi under voltage, yaitu turun tegangan, di mana rating limitnya 20 kV sedangkan tegangan operasinya masih berada pada tegangan 19,166. Nah, selain melakukan load tap charger, perbaikan tegangan juga bisa dilakukan dengan cara menambahkan kapasitor. Jika tadi yang tersisa dalam keadaan tidak normal adalah bus 5, maka akan kita tambahkan kapasitor bank pada bus 5. Maka pada bus 5 akan kita tambahkan kapasitor. Pada kapasitor kita double klik, kemudian kita buka menu rating dan kita ubah maksimum KV-nya 20, sedangkan banknya itu kita ubah 10. Kita klik OK. Setelah itu kita
21. Oh, ini kita ubah menjadi mega var, dan ini kita 10. Kemudian kita klik OK. Jika sebelum dilakukan penambahan kapasitor bus 5 masih mengalami keadaan tidak normal, yaitu berada di bawah tegangan, maka akan kita coba setelah dilakukan penambahan kapasitor di bus 5. Kita cek. Nah, bus 5 mengalami kenaikan tegangan 19,722. Kita buka alert view untuk melihat keadaannya, dan bus tidak ada lagi yang berada pada keadaan tidak normal. Hal itu membuktikan bahwa perbaikan tegangan bisa dilakukan dengan melakukan load tap charger pada bus, ataupun juga menambahkan kapasitor bank pada bus yang mengalami keadaan tidak normal, atau seperti turun tegangan, jatuh tegangan, dan juga load tap charger dan kapasitor bank juga berfungsi untuk mengurangi rugi-rugi daya yang terjadi pada suatu jaringan listrik. Baik, semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sebelum saya tutup, saya ingin mengatakan bahwa video ini dibuat sebagai salah satu tugas dari praktikum transmisi dan distribusi mata kuliah semester 5, yaitu tugas pada modul 6. Saya Rian Juliansyah, pamit. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.